Maka kadang-kadang cekcok itu dimulai dari sini. Di awal perjalanan mungkin belum kecekcok, tapi sebuah perjalanan rumah tangga bisa terjadi. Tapi kalau saling memahami, ya itu bisa dihindari. Kemudian yang berikutnya, kita ini punya apa yang disebut dengan hipotalamus, bagian otak yang menghasilkan hormon yang berfungsi mempertahankan dan mengembalikan fungsi organ. Apa fungsi-fungsinya? Hipotalamus itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah pusat penjaga keamanan. Pusat penjaga keamanan. Kebetulan hipotalamus laki-laki itu 2,5 kali dari hipotalamus perempuan. Maka kalau soal jaga-menjaga, jagonya laki-laki. Tapi dampaknya apa? Di rumah, laki-laki ingin menjadi raja. Ingin menjadi raja. Maka qawwamuna 'alan nisa itu di sini, ya maknanya. Qawwamuna 'alan nisa. Dia ingin jadi raja, ingin punya porsinya sendiri, ingin punya gelasnya sendiri, punya piringnya sendiri. Sampai sang ibu, kalau ada anaknya duduk di kursi bapaknya, sana, ini kursi bapak. Iya, betul. Nah, tadi. Maka dengan dengan hipotalamus yang jenis pertama ini, nggak dulu nasihat, kalau pas di depan orang banyak, jangan mengoreksi suami, jangan menegur suami, karena bawaannya suami itu ingin jadi hero, jadi raja. Nah, gimana mau jadi raja dan hero kalau di muka umum kemudian ditegur oleh anaknya? Istri. Udah sabar saja gitu ya. Mulutnya ditutup. Baru kemudian setelah sampai rumah, Mas, izin boleh nggak saya bicara? Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang kedua, ya yang ketiga, waktu bagi laki-laki itu lebih sedikit. Waktu bagi laki-laki itu lebih sedikit. Maka kalau kemudian Mbak Iha itu mengajak Mas Dewi itu ngobrol, dan kemudian ngobrolnya itu baru sebentar sudah ngantuk gitu, wajar gitu ya, karena tadi waktu bagi laki-laki itu sedikit. Kemudian berikutnya, laki-laki bila datang bukannya datang. Kalau datang itu baru kemudian apa mau dia itu sebelumnya. Maka jangan tanya cepat, ya biar duduk dulu, istirahat. Dengar itu. Berikan makanan dan minuman yang menjadi favoritnya. Dia menang. Karena ternyata yang namanya hipotalamus itu selain pusat penjaga keamanan, juga pusat makan dan minum. Yang lainnya adalah pusat tidur. Jadi kalau diajak ngobrol cepat tidur, ya karena tadi kosakatanya sudah habis, capek, nah, cepat tidur. Kemudian hipotalamus juga pusat syahwat dari laki-laki. Sudah tidur duluan, tengah malam bangunkan. Kayaknya saja, gitu ya. Karena berhubungan badan itu juga menambah hormon-hormon yang dibutuhkan untuk aktivitas hipotalamus. Bapak-bapak dan ibu sekalian, yang ketiga, keempat, korpus kolonum
yaitu penghubung antara otak kanan dan otak kiri. Dan karena yang perempuan itu lebih tebal, maka biasanya yang perempuan itu memiliki multitasking. Dia dapat melakukan apa saja, tapi kalau ada di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan, nah itu maka mengapa ibu itu menjadi rumah tangga, ya, kepala rumah tangga, karena tadi multitasking tadi. Tapi walaupun sudah multitasking, banyak tugas yang dilakukan, 20.000 kata itu nggak habis. Maka kalau kemudian datang sok banyak masih bicaranya, dengerin aja, ya, dengarkan saja. Bapak dan Ibu sekalian, itu bermasalah. Sekarang sakinah. Kalau tadi itu bisa kita di dalam melaksanakan hubungan suami istri, bisa kita pahami perbedaan-perbedaan otak bicara, perbedaan hipotalamus, maka kita bisa mendapatkan sakinah. Sakinah yang diperoleh karena kita memperlakukan satu sama lain sesuai dengan fitrah fisik dari otak yang kita. Kemudian dua kata lagi terakhir, yaitu mawaddah dan rahmah. Perkenalkan saya memahaminya agak beda karena juga fakta empirik. Fakta empiriknya apa Bapak dan Ibu? Kenapa ya pasangan berbeda? Amin. Padahal ketika nikah itu belum tentu bisa kenal. Tapi ada masa sekarang pasangan itu sudah pacaran bertahun-tahun, ujungnya cerai. Apa sebabnya? Sebabnya menurut saya ada dua kemungkinan. Satu, menikah dengan orang yang dicintai. Yang kedua, mencintai orang yang dinikah. Halo, apa bedanya? Menikahi orang yang dicintai, itulah mawaddah. Lewat ta'aruf enggak. Jadi begitu lihat pandangan mata sudah sepakat. Nah, maka itu namanya apa? Pandangan pertama yang membuat cinta itu dan kemudian mau membangun keluarga itu menikah orang yang dicintai. Apa ada tuh Bapak dan Ibu orang menikah dengan orang yang tidak dicintai? Saya punya kakak sepupu. Kakak sepupu ini ketika ta'aruf yang dikenalkan adiknya, tapi ketika akan ijab kabul yang tampil bukan adiknya yang dikenalkan dulu, yang tampil adalah kakaknya. Banyak buka orang harus ijab, kemudian jadilah ijab kabul, dia nikah dengan orang yang tidak dicintai. Tapi apakah dia itu kemudian menceraikan istrinya? Dia menggunakan falsafat yang kedua, mencintai orang yang dinikah. Akhirnya keluarga ini sampai meninggal dua-duanya. Ya, artinya baru Allah yang memisahkan, yaitu kematian. Dan 3 anaknya di zaman sekarang yang susah jadi PNS, 3-tiganya PNS. Bahkan salah satu menjadi guru teladan TK se-Indonesia. Karena tadi filsafatnya tidak menikahi yang dicintai, tapi dia memilih mencintai yang dinikah. Mungkin itulah rahasianya kenapa
pasangan-pasangan begitu awet, kecuali Allah yang memisahkan, karena mencintai yang dinikahi dan bukan menikah dengan yang dicintai. Harapan saya juga begitu, sehingga Anda mendapatkan tidak hanya mawaddah, tapi beliau itu adalah roh. Baik, sekarang kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir